Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin dalam pembelajaran Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan belajar melakukan digitasi line maupun digitasi poin. Dan saya masih berharap bahwa teman-teman masih ingat ketika kita melakukan digitasi line itu biasanya untuk menggambarkan apa, poin untuk menggambarkan apa, itu teman-teman paham ya. Nah, sebenarnya prinsip kerja dari digitasi baik itu poligon, line maupun poin itu sama, cara kerjanya hampir sama gitu. Kita mulai aja. Di sini teman-teman bisa pilih menu layer, kemudian pilih create layer dan memilih new save file layer. Nah, kemudian teman-teman cari tempat penyimpanan. Pertama saya akan membuat jalan gitu ya. Saya memberi nama jalan. Kemudian saya save. Kemudian kalau sudah, teman-teman jangan lupa untuk mengganti geometry type-nya. Nah, di sini kan otomatis point. Nah, teman-teman ganti ke line. Kemudian kalau teman-teman nanti ingin membuat jalan kemudian langsung memberikan nama jalannya, maka teman-teman di sini new file-nya bisa teman-teman tulis nama jalan. Nah, di sini tidak bisa panjang-panjang banget untuk name filenya, sehingga saya singkat aja menjadi nama CLN. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman tinggal add to fill list. Jangan lupa type-nya adalah text karena nama jalan itu berupa huruf bukan angka. Kemudian saya add to fill list, kemudian saya oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kalau itu line dia akan memberikan lambang garis seperti ini. Kemudian saya mau sekalian buat layer poinnya biar nanti teman-teman bisa bedakan antara polygon, line dan point gitu ya. Kemudian teman-teman klik layer lagi, create layer, kemudian pilih new save file. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran tempat umum gitu ya. Di sini saya tempat umum. Kemudian saya save. Saya kasih contoh di sini, saya mau kasih tahu juga nama tempat umumnya. Nama tempat. Kemudian saya add to fill list. Kemudian saya oke. Nah, di sini teman-teman jelas banget ya kalau itu poligon seperti ini, line seperti ini, point seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini masih lembar kosong, jalan belum kita gambar, apalagi poin. Nah, sekarang kita akan menggambar jalan terlebih dahulu. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa susunan layer akan mempengaruhi tampakannya. Nanti kita akan coba, saya akan tunjukkan ya. Sekarang kita akan melakukan digitasi jalan. Nah, tapi saya mau nunjukin ke teman-teman bahwa peralatan dalam digitasi polygon, line dan point itu berbeda. Contoh ya, di sini saya tunjukkan di polygon dulu. Saya klik yang polygon, kemudian saya klik toggle editing. Teman-teman bisa lihat alat-alatnya. Kemudian kalau ini jalan, saya klik di jalan, kemudian saya klik toggle editing. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada perbedaan ya. Kemudian point sama. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, kita langsung aja. Di sini saya hentikan dulu editing untuk polygon gitu. Kemudian saya transparankan supaya nanti tampakan dari jalan di balik dari poligon itu terlihat. Itu saya transparankan aja dulu. Kemudian oke. Di sini ketika teman-teman mau mengedit, jangan lupa aktifkan dulu layer yang akan teman-teman edit gitu ya. Di sini dalam hal ini di jalan saya klik, kemudian saya klik add line feature gitu ya. Saya klik add line feature, kemudian saya mulai membuat jalan di sini. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk mengaktifkan snapping ketika membuat jalan ya, supaya bisa tersambung gitu ya, tertempel antara satu garis dengan garis yang lain. Nah, di sini teman-teman bisa mulai. Saya klik di jalan industri 2 ini, saya klik kiri, klik sampai pada ujung sini. Kemudian saya akhiri dengan klik kanan. Di sini langsung muncul. Mau
mau isi apa, nama jalan. Contoh di sini adalah Jalan Industri 2. Jalan Industri 2. Kemudian saya oke. Nah, sudah ada satu jalan di sini. Kemudian saya buat lagi gitu ya. Di sini ada Jalan Industri 4. Saya coba. Kalau jalan itu tidak perlu ada pertemuan garis awal dan garis akhir, beda dengan poligon. Di sini saya tulis Jalan Industri 4. Nah, kalau teman-teman mau lihat sudah jadi atau belum, ini kelihatan walaupun tampakannya terlalu tipis gitu ya. Ini saya bisa hilangkan ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah muncul garis itu line. Kemudian kalau teman-teman mau tarik aja tanpa memutuskan, kemudian teman-teman, oh ini ternyata yang sebelah kanan dan kiri itu jalannya berbeda, teman-teman bisa gunakan fungsi ini, split feature. Bisa teman-teman klik, sama prinsipnya. Klik split feature itu membagi menjadi dua bagian yang berbeda, sementara kalau split part itu membagi menjadi dua dalam bagian yang sama. Nah, ini saya pakai split feature, kemudian saya klik seperti ini aja. Nah, ini sudah jadi dua. Teman-teman bisa lihat ini satu, ini dua, gitu ya. Nah, ini untuk yang line. Kemudian untuk yang point, ini point. Jangan lupa untuk pastikan layar yang aktif itu yang mana yang akan diedit. Ini teman-teman lihat di sini beda, sedikit berbeda alatnya. Di sini contoh saya tulis tempat umumnya, saya klik add. Di sini ada Bank Mandiri Semarang Kaligawe. Saya klik di sini dengan klik kiri, langsung muncul. Di sini saya tulis Bank Mandiri. Kemudian saya klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga sudah muncul. Nah, ini ada titik di sini. Kemudian saya bisa tambahkan lagi. Contoh di sini ada PT. Di sini ada PT Intan Indah gitu ya. PT Intan Indah. PT Intan Indah. Oke, saya oke. Di sini sudah ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini sudah tampak ada dua poin gitu ya. Di sini sudah nampak dua poin, dan teman-teman jangan lupa untuk setiap kali selesai mengerjakan untuk save layar editnya. Begitu juga yang ini. Jangan lakukan save project berulang-ulang, jadi nggak tumpuk banyak project gitu ya. Jadi teman-teman cukup save layar edit sehingga apa yang sudah teman-teman kerjakan bisa tersimpan gitu. Ini yang point maupun line, prinsip kerjanya sama aja dengan polygon gitu ya. Teman-teman kalau mau pindahin juga bisa, pakai ini tambahkan part juga bisa. Kemudian begitu juga dengan jalan, teman-teman bisa coba di rumah. Nanti kalau ada kesulitan bisa hubungi saya, bisa japri atau bisa bertanya ke kolom komentar. Sampai di sini dulu pertemuan kita dalam digitasi point maupun line. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.